sempurnakan amalnya dan sempurnakan waktunya. Jangan pulang sebelum masa selesai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita mengerjakannya semuanya, insyaallah. Boleh yang di belakang-belakang boleh mendekat, insyaallah. Kita mau nasihat dan doa. Yang masih di belakang menjauh boleh merapat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bersyukur kita kepada Allah hadirin, memberikan kepada kita satu tugas yang mulia, yakni tugasnya para nabi dan rasul. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Bahkan kalau melihat dari kepantasan, sangat jauh dari kepantasan. Tetapi karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipilih Allah untuk buat kerja ini, kerja yang dahulu dibuat para nabi dan rasul. Maka coba renungkan betapa mulianya pekerjaan ini. Karena itu harus kita syukuri, hadirin mulia. Apa pekerjaan Nabi dan Rasul? Kerja utamanya adalah mengenalkan Allah kepada manusia. Itulah tugasnya para Nabi dan Rasul. Karena para Nabi dan Rasul ini sudah mengenal Allah, maka tugasnya adalah mengenalkan Allah. Kita hari ini untuk mengenal Allah, kita latihan. Untuk mengenalkan Allah, kita latihan mengenalkan diri kita dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Allah itu? Karena maksud diciptakan kita di permukaan bumi ini memang untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Al-Mufassir menyampaikan bahwa maksud daripada ayat ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenal aku. Kenapa kita harus mengenal Allah, hadirin yang mulia? Karena pertanyaan pertama nanti ketika kita berada di dalam kubur adalah marhumbuka. Siapa Roh kamu? Siapa Tuhan kamu? Orang yang menjawab dengan betul karena dia mengenal Allah, dia sukses. Tapi orang yang menjawab dengan salah karena dia tidak kenal Allah semasa berada di permukaan bumi, maka dia akan gagal, celaka selama-lamanya. Untuk itulah hadirin yang mulia, kita didudukkan di dalam majelis ini agar kita dapat saling bantu-membantu, saling tolong-menolong untuk keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang menjamin rezeki kita. Dan Allah mudahkan kita hadir agar kita hidup di dunia ini tidak mengalami kesulitan. Allah kirimkan sampel, Allah kirimkan contoh
suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang kalau kenal Rasulullah SAW, maka berkah hidupnya. Hadirin, satu hari ada satu orang pengemis mengetok pintu Rasulullah SAW, mengucap salam. Rasulullah pagi itu baru istirahat. Biasanya kalau ada tamu, Rasulullah temui sendiri, tapi karena baru saja sehingga letih dia. Maka diperintahkan Aisyah istrinya untuk menemui atau melihat siapakah di luar sana. Ternyata yang di luar sana adalah seorang pengemis. Maka dia lapor kepada Rasulullah, itu seorang pengemis, orang miskin. Hari itu Rasulullah tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya makanan. Satu-satunya benda yang beliau punya waktu itu adalah jubah, yang semua orang kenal jubah beliau, karena hari-hari itulah yang dipakai Rasulullah. Dipakai untuk berjumpa umat, dipakai untuk memimpin sholat, sehingga semua orang tahu. Karena Rasulullah tidak punya apa-apa, maka dia perintahkan Aisyah, itu jubah kasih ke dia. Maka diberikanlah jubah itu kepada pengemis itu, kepada orang miskin itu. Pengemis itu heran, oh ini baju pakaian Rasulullah hari-hari yang diberikan kepada dia. Tapi karena sudah diberikan, maka dia terima. Pengemis ini cerdas juga. Dia pergi ke pasar, dia melelang baju Rasulullah SAW. Siapa yang mau membeli harga tertinggi, kepada dialah baju itu akan dia jual. Orang-orang pada tahu ini baju Rasulullah, maka ditawar. Dia minta harga lebih tinggi, yang lain menawar lebih tinggi lagi, ditawar lagi lebih tinggi lagi, sampai agak siang belum terjual. Karena ini pengemis ini minta harga yang tinggi, maka hebohlah kota Madinah. Terdengarlah kehebohan itu di telinga satu orang kaya yang buta. Maka dia panggil hamba sahayanya, "Hei fulan, kamu pergi ke pasar. Kamu usahakan agar dapat memenangkan membeli baju itu. Kalau harus memenangkan tender mendapatkan baju Rasulullah. Kalau kau menang, aku akan merdekakan." Maka pergilah hamba saya ke pasar. Namanya bukan duitnya, dia tawar dengan harga tertinggi. Tidak ada lagi yang bisa menawar lebih tinggi daripada hamba saya. Maka jatuhlah baju itu diberikan kepada hamba saya. Dia bawa pulang. Maka baju itu begitu masuk rumah orang kaya, sudah tercium wanginya, langsung diambil sama orang kaya yang buta, diletakkan di matanya, kemudian serta-merta menjadi melihat. Maka pada saat itu juga dia langsung bangkit, berjalan menuju rumah Rasulullah dengan mata yang sudah melihat, yang sudah melek. Kemudian mengucap salam di depan pintu rumah Rasulullah. "Wahai Rasulullah, ini adalah juga engkau, aku kembalikan." Coba hadirin mulia, diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, coba lihat baju ini. Baju ini dengan keberkahannya telah membuat satu orang miskin jadi kaya, satu hamba sahaya telah merdeka, dan satu orang buta telah melek kembali, dan baju itu masih kembali lagi kepada kita. Jangan khawatir hadirin. Pembelanjaan yang saudara-saudara keluarkan ketika keluar dari Allah Ta'ala, baik waktu intikoli
yang mau berangkat ke Amerika, ke Eropa, Australia, ke Afrika di sini, ataupun yang kembali ke makamnya masing-masing, ke halam masing-masing, jangan khawatir, Allah akan kembalikan. Bahkan Allah akan lipat gandakan. Kalau tidak ketemu di dunia ini, pasti nanti jumpa di akhirat. Maka apa-apa yang disampaikan dalam bayan hidayah maupun bayan wasiat kita amalkan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rubah kehidupan kita, rubah yakin kita, rubah amal kita dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik, dari yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat, dari yakin kepada amal menjadi yakin kepada amal. Semua bersedia insyaallah. Kita minta agar semua pembicaraan kita hari ini menuju ke Istimewa Lampung. Amin. Tabligh Akbar Indonesia Berdoa 28, 29, 30 November. Semua bersedia insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma alhimna marashida umurina. Allahumma a'idna min shururi nufusina. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'a fa idza fa'alta dhalika bina faqad anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wahai Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, tutupi aib kami, sempurnakan kekurangan kami. Wahai Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni
ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa para masyayikh kami, ampuni dosa teman seperjuangan kami, ampuni dosa seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Ya Allah, jadikan pengorbanan kita sebagai hidayah, turunkan hidayah, amkan hidayah, jadikan sebagai hidayah bagi diri kami, ahli keluarga kami, orang di kampung kami, di seluruh alam. Wahai Allah, kuatkan iman kami, sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami, sembuhkan penyakit kami, lunaskan hutang kami. Wahai Allah, berikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istri yang solehah, anak-anak yang soleh-solehah, teman-teman seperjuangan yang setia, memakmurkan masjid, menghidupkan dakwah, menghidupkan taklim, zikir, ibadah dan khidmat. Wahai Allah, mudahkan kami membawa orang ke Lampung untuk istimewa Indonesia berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina